Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwafillah, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rahmatnya kepada kita, hambanya, sangat amat banyak, tidak terhitung lagi. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 109, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallau kana al-bahru midadan likalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Sadaqallahul azim. Pada ayat ini Allah menjelaskan bahwa begitu banyak ayat-ayat Allah yang ada di muka bumi ini. Yang dimaksudkan ayat di sini adalah rahmat Allah. Diumpamakan seperti air laut yang demikian banyak. Bahkan air laut itu pun akan kering jika digunakan untuk menulis rahmat Allah yang demikian banyak. Dan walaupun ditambah demikian banyak lagi, pasti akan habis juga tinta-tinta tersebut untuk menulis rahmat Allah. Karena itulah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita nikmatnya yang demikian besar kepada hamba-hambanya, bukan hanya kepada manusia, tapi juga kepada hewan-hewan yang ada di muka bumi ini. Rasulullah SAW menjelaskan dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim bahwa rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala itu terdapat 100 jumlahnya, dan yang diturunkan di dunia ini hanya 1 saja, sementara yang 99 lagi akan diberikan Allah nanti di hari kiamat. Bayangkan, 1 saja rahmat kasih sayang Allah yang diberikan kepada kita di dunia ini sudah sedemikian banyak dan tidak terhitung lagi. Bagaimana pula 99 nanti yang akan Allah berikan di hari kiamat. Betapa besar kasih sayang Allah kepada kita hambanya. Dan jika kita ingin mengetahui siapa saja orang-orang yang mendapat rahmat dari Allah, bagaimana sifat-sifat mereka, bisa kita kaji dalam Al-Quran surat Al-Furqan ayat 63 sampai dengan 77. Tentu saja tidak mungkin kita bahas semua itu di video yang sangat singkat ini. Akan tetapi kita bisa mengkajinya bersama-sama di rumah kita masing-masing. Membuka Al-Quran, kita kaji, kita pahami, kemudian kita berusaha memiliki sifat-sifat tersebut. Dan pada pembahasan yang singkat ini, saya hanya akan membahas 1 saja dari sifat-sifat orang yang mendapat rahmat itu, yaitu sifat kasih sayang, sebagaimana yang dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita hambanya. Bahkan dalam sebuah hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud dan Tirmidzi, Rasulullah SAW mengatakan, irhamu man fil ard yarhamuhu man fis sama. Kasih sayanglah kalian, sayangilah kalian semua makhluk yang ada di bumi ini, maka semua makhluk yang ada di langit akan menyayangi kita. Demikian isi daripada hadis Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW pun pada masanya sudah memberikan pendidikan kasih sayang kepada para sahabatnya. Karena itulah para sahabat pada masa itu saling menyayangi satu sama lain, saling berkorban demi kebahagiaan sesama mereka.
Sebagaimana dicontohkan oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, pada satu waktu beliau memasak kepala kambing. Kemudian kepala kambing ini diberikannya pada seorang sahabat. Dan sahabat yang menerima kepala kambing tadi teringat pada sahabat yang lain. Maka dia pun tidak mau memakannya, tapi memberikan kepala kambing itu kepada sahabatnya. Dan sahabat yang menerima itu pun berpikir lagi tentang sahabatnya yang lain. Dia pun tidak mau memakan kepala kambing itu dan memberikannya kepada sahabatnya yang lain. Dan itu berlanjut terus sampai 7 orang sahabat, yang akhirnya kepala kambing tersebut kembali lagi ke rumah sahabat pertama yang diberikan oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Karena mereka satu sama lain saling peduli dan tidak memikirkan dirinya sendiri. Demikian contoh yang terjadi dalam kehidupan sahabat Rasulullah SAW. Kemudian ada contoh lain terjadi seorang saudagar yang kikir. Saudagar yang pelit ini pada satu waktu pergi ke sebuah kebun kurma. Kebun kurma tersebut dijaga oleh seorang budak hitam. Dan ketika saudagar ini berada di kebun kurma tersebut, tiba-tiba masuklah seekor anjing, dan budak hitam penjaga kebun itu memberikan roti yang dia miliki yang sedianya untuk makan siang dia berikan kepada anjing tersebut. Maka heranlah saudagar yang pelit tadi dan bertanya kepada budak hitam itu, "Mengapa engkau berikan rotimu kepada anjing tadi?" Budak hitam tadi menjawab, "Tuan, anjing ini datang dari luar kota. Dia sangat kelaparan, maka biarlah saya tidak usah makan siang hari ini, dan roti tadi saya berikan kepada dia." Betapa kagumnya saudagar yang kikir tadi melihat betapa besar kasih sayang budak hitam, bahkan hanya kepada seekor anjing. Kemudian sahabat itu pun mencari bos atau pemilik kebun kurma tadi, lalu dia membebaskan budak hitam tadi. Dan bukan hanya itu saja, bahkan kebun kurma yang dijaga oleh budak hitam tadi dibeli oleh saudagar kikir tadi, kemudian dihadiahkan kepada budak hitam tadi. Maka budak hitam tadi pun menjadi seorang yang kaya dan pemilik kebun kurma. Demikian hebatnya nilai sedekah, nilai sebuah kasih sayang yang diberikan oleh seorang budak hitam kepada seekor anjing, yang merubah nasibnya dari seorang budak menjadi seorang kaya raya karena sifat kasih sayangnya. Nah, contoh-contoh tadi bisa menginspirasi kita untuk menebar sifat kasih sayang ini kepada sesama makhluk, bukan hanya kepada manusia, tetapi juga kepada hewan dan semua makhluk hamba Allah yang ada di bumi ini, agar kita mendapatkan kasih sayang Allah dan juga mendapatkan kasih sayang semua makhluk di langit. Semoga kita bisa melaksanakannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.